kasih Kristus. Morning everyone. Glad to be here. Praise the Lord that we all can gather here. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali tanpa kurang suatu apa. Tuhan Yesus baik. God is so good. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let's prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 34, verse 4. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang keempat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 34, ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita puji Dia dengan pujian penghormatan. Every praise, segala puji dan sembah hanya untuk Dia. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu, segala puji dan sembah hanyalah bagimu ya Tuhan.
Our Heavenly Father, praise your name. All the praise and worship is only for you, Lord. Kau adalah sumber sukacita kami. You are the source of our everlasting joy, Father. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Juru Selamatku yang hidup. We are grateful to have you as my Savior. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya mata dan hati kami hanya tertuju padamu saja. We come to praise and worship you, Lord. May our heart and mind only focus on you, Lord. Berbicaralah pada kami melalui hamba-Mu Pendeta Paul. Speak to us, Father, through your servant, Pastor Paul. We are ready to listen, and may your message be the guidance in our daily life. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Want to lift up our praise and worship unto your hand, Lord. Kiranya ibadah kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. May our praise and worship pleases you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Amen. Saya silakan jemaat untuk duduk kembali. Berita pengharapan diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-9 sampai ayat 11. The words of hope is taken from the book of Psalm chapter 34 verse 9 to 11. Saya akan membaca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, dan kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Bersama-sama, marilah anak-anak dengarkan aku, takut akan Tuhan akan mengajarkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut berita pengharapan ini dengan pujian syukur, berkat bagi keluargaku. Let's sing with a grateful heart, for God has blessed us abundantly. Damai sejahtera
pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama dan yang kedua. The word of forgiveness is taken from the book of Romans, chapter 8, verse 1 and 2. Saya akan membacakannya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia dengan pujian sujud di altarnya. Let's praise and bow down at His altar and be grateful for He has redeemed our sin and gives us the grace of salvation. Mari kita puji Dia. Be
Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Selamat pagi dan terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami untuk kami datang dan menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Good morning our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us, the day for us to come into your house and to worship you. Kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat demi berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami di sepanjang minggu yang lalu. We give you thanks, Father, for blessing after blessing that you have bestowed upon us in the past week. Kami juga berterima kasih kepada-Mu atas pimpinan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami, dan penyediaan-Mu sehingga kami tidak kekurangan apapun. We are also thankful to you, Father, for your protection, for your guidance, and your provision that we have lacked nothing. Kami datang kepadamu juga mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaati-Mu. We also come before you to confess that we are sinners. We know what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, basuhlah kami dengan darah-Mu, oh Tuhan Yesus. Oh Lord Jesus, please forgive us our sins and cleanse us with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami menaikkan doa buat Om Kiat yang tidak bisa datang, yang baru saja jatuh. Kami mohon agar Tuhan terus memberikan kekuatan kepadanya. We pray, Father, for Om Kiat who cannot be with us because he fell. So we pray, may you touch and strengthen him and heal him. Kami berdoa juga buat menantunya yang juga jatuh. Biarlah Tuhan menyembuhkannya. We also pray for his son-in-law who also fell, that
you will touch and heal him. Bapa, kami pun berdoa buat Joshua, Frankie, dan juga istrinya Yunia. Kami memohon biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. We pray for our brother Frankie, Joshua, and also Yunia, his wife, that you will touch and heal them, Father. Kami berdoa juga buat si Dorce, biarlah Tuhan menjamahnya, memberikan kesembuhan kepadanya. We pray for our sister Dorce, that you will touch and heal her as well, that she will be well. Kami berdoa Bapa buat Tante Daisy. Kami memohon jamahan-Mu, kami memohon pemulihan atas tubuhnya, tapi kami juga menyerahkan Tante ke dalam kehendak-Mu yang paling baik untuknya. Heavenly Father, we pray for Tante Daisy. We pray that you will give her healing, that you will touch her and make her well again. But Father, we surrender to your will. What is good for her, Lord, we pray that you will give it to her. Bapa, kami juga berdoa buat Tante Elvira. Biarlah Engkau hilangkan sakit penyakit pada tubuhnya sehingga Tante tidak lagi menderita kesakitan. We pray for Tante Elvira. May you take away the pain from her body, that she no longer has to struggle and feel the pain. Kami berdoa pula buat Benita yang menjalani perawatan. Berilah kekuatan kepadanya sehingga bisa menyelesaikan perawatannya. We pray for Benita who is undergoing treatment, that you will give her strength that she can complete this cycle of treatment. Kami berdoa pula Bapa buat Herwi, buat Anyao. Kami memohon terus kekuatan yang mereka butuhkan. We pray for our sister Herwi and our brother Anyao. May you continue to strengthen them and to heal them. Kami berdoa buat Pendeta Tony Moniaga, that Tuhan terus sembuhkan dan kuatkan beliau. We pray for Pastor Tony Moniaga, that you will continue to strengthen and to heal him. Kami berdoa juga buat Stephanie dan Mira, biarlah Tuhan terus menjaga, memberikan mereka kesehatan dan kesembuhan. We pray for Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them and to heal them. Kami berdoa pula ya Bapa buat saudari kami Andri. Biarlah tangan-Mu Engkau tumpangkan atasnya dan biarlah kesembuhan turun atasnya. We pray for our sister Andri. May you place your hands of grace and healing upon her, to bring healing and to restore her to good health again. Kami berdoa juga buat Papa Santi, Om Peter Subadia, dan Tuhan menguatkannya sehingga dia pun bisa bangkit dan berjalan. We pray for Om Peter Subadia, that you will also strengthen him, that he can again stand and walk. Kami pun berdoa buat mama saya di Jakarta, biarlah tangan Tuhan memberikan kekuatan sehingga mama bisa kembali berdiri dan berjalan. We pray also for my mother, that you will strengthen her, that she will be able, Lord, to stand and to walk again. Bapa, kami juga berdoa buat tetangga kami Norma. Berilah kepadanya terus kesehatan. Biarlah Norma juga akhirnya bisa terus sembuh. We pray for our neighbor Norma, that you will continue to strengthen and to heal her, that she will be well, Father, under your hands. Bapa, kami sekarang berdoa biarlah Engkau beserta dengan kami sewaktu kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu. We pray, Father, now for your presence as we listen to your word, so that we will understand what you want to tell us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ we all pray. Amen. Saudara-saudara, tema khotbah pada hari ini adalah tidak direncanakan oleh manusia, tapi direncanakan oleh Allah. The theme of today's message is unplanned by man, but planned by God. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 23. Will you please turn your Bible to the book of Acts chapter 23. Kita akan membaca mulai dari ayat 12 hingga ayat 22.
Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 hingga 22, the book of Acts chapter 23 verse 12 to verse 22. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya membaca ayat 12, saudara membaca ayat 13, begitu seterusnya. I will read verse 12 and you respond by reading verse 13 and so forth. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Verse 14, mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Verse 16, akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus mengambil salah pemuda dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena sesuatu yang perlu diberitahukan kepadanya. Verse 18, perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu membukakan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu diberitahukan kepadamu? Verse 20, jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadap dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan bersama-sama. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Silakan duduk, you may be seated. Saudara, satu hal tentang kebencian yang kita perlu ketahui adalah kebencian itu tidak akan berhenti sampai terpuaskan. One thing about hatred that we should know is that it will not stop until it is satisfied. Jadi bila kebencian itu menuntut pembalasan, kebencian tidak akan berhenti sampai bisa membalas. So if it seeks revenge, it will not stop until it gets revenge. Jika kebencian itu menuntut darah, maka kebencian itu tidak akan terpuaskan sampai darah dicurahkan. If it seeks blood, it will not stop until blood is shed. Itu sebab sekarang kita mengerti mengapa Tuhan menghendaki kita membereskan masalah kemarahan kita dengan sesegera mungkin dan tidak membiarkannya berakar dan berbuah menjadi kebencian. Now we know why God wants us to deal with anger as soon as possible and not let it take root and grow into hatred. Saudara, Paulus mengingatkan kita di Efesus pasal 4, 26 dan 27, apabila kamu marah, jangan berdosa. Jangan biarkan matahari terbenam dalam kemarahanmu dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Paul warns us in Ephesians 4, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Kita ini manusia, dan sebagai manusia kita ini bisa marah, tapi kita mesti berjaga-jaga.
We are human, and human can get angry, but we must watch out. Saudara, seringkali kemarahan adalah kendaraan yang digunakan setan untuk membawa kita ke dalam dosa dengan cara mengubah kemarahan itu menjadi kebencian. You see, anger is often the choice of vehicle used by Satan to take us to sin by turning it into hatred. Saudara, orang Yahudi di sini tidak sedang mencari keadilan. Mereka sedang mencari pembalasan. The Jews here are not seeking justice. They are seeking revenge. Jika mereka mencari keadilan, mereka akan pulang sebab Paulus sedang dalam tahanan. Tentara Romawi tidak membebaskannya. If they were seeking justice, they would have go home because Paul is under arrest. The Romans did not release him. Tapi karena mereka mencari pembalasan, ya, karena kebenciannya kepada Paulus, maka mereka tidak puas. Mereka menganggap Paulus sebagai seorang pengkhianat. But you see, here they are seeking revenge because of their hatred for Paul, whom they consider a traitor. Itu sebab mereka tidak akan berhenti sampai Paulus mati. So you see, they will not stop until they see him dead. Nah, karena mereka tahu mereka tidak akan berkesempatan untuk merenggut Paulus dari markas militer, maka mereka memutuskan untuk melakukan itu di luar markas. Knowing that they have no chance of snatching Paul out of Romans military barracks, they decide to do that outside the barracks. Nah, kira-kira 40 orang di antara mereka merencanakan membunuh Paulus dengan cara meminta kepada imam kepala dan para tua-tua untuk menghadirkan Paulus dalam mahkamah agama. About 40 of them plan to kill Paul by asking the chief priest and the elders to request Paul's presence for further hearing before the Sanhedrin. Nah, imam kepala dan para tua-tua bersepakat, setuju. The chief priest and the elders agree. Mari kita berhenti sejenak. Let us pause first. Orang-orang ini bersumpah tidak akan makan atau minum sampai mereka membunuh Paulus. These men bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. Sedemikian besarnya kebencian mereka terhadap Paulus. You see, that was how much they hated Paul. Mereka bertekad menghabisi nyawanya. Dan tidak ada alternatif lain yang dapat memuaskan hati mereka. They were determined to finish him off, and nothing else could satisfy them. Saudara, inilah bahayanya kebencian. You see, that's the danger of hatred. Selalu mesti dipuaskan, dan seringkali baru dipuaskan setelah melihat darah. It seeks gratification, and often it must be in the form of blood. Tapi ada lagi bahaya lain dari kebencian. But there is another danger of hatred. Saudara, 40 orang ini orang biasa. These 40 men were just regular folks. Mereka bukan pemimpin rohani. They were not religious leaders. Namun sewaktu mereka menghadap imam kepala dan para tua-tua yang duduk di mahkamah agama Sanhedrin, saudara, orang-orang yang dianggap orang yang rohani ini sepakat loh berbagian di dalam persekongkolan ini. But when they went to the chief priest and the elders who sat in the Sanhedrin, the religious council, these supposedly religious men, agreed to participate in this conspiracy. Sebab mereka pun membenci Paulus, because they too shared the hatred toward Paul. Jadi inilah salah satu lagi bahaya kebencian, yaitu kebencian
tidak mengenal batas. So here's then another danger of hatred. It knows no boundary. Kebencian dapat menyerang siapapun. You see, hatred can afflict anyone. Bahkan orang yang rohani pun dapat dikuasai oleh kebencian. Even a religious person can be infected by hatred. Jadi inilah pelajaran yang kita mau petik, yaitu sewaktu marah, berbicaralah dengan Tuhan. Jangan bicara dengan diri sendiri. So it's the first lesson we can learn. When angry, talk to God. Don't talk to self. Bila kita membawa kemarahan kita ke hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan penyelesaian. Roh Kudus akan mengerem kita. When we bring our anger to God, we will find resolution. The Holy Spirit will refrain us. Tapi bila kita dalam kemarahan bicaranya hanya kepada diri sendiri, kita akan tambah marah. But if we talk to self and in anger, most likely we will become angrier. Makin bicara kepada diri sendiri, makin merasa diri benar, dan makin punya alasan untuk membalas. You see, the more we talk to self, the more we will feel justified. And we will find more reasons to retaliate. Jadi sekali lagi, sewaktu marah, bicaralah kepada Tuhan. Utarakan kemarahan kita. Dan kemudian dengarkanlah jawabannya. So when angry, talk to God. Express our anger to Him. And then listen to Him. Listen to Him. Saudara, 40 orang ini dan para pemimpin agama, mereka tidak lagi mencari Tuhan. These 40 men and these religious leaders do not seek God. Mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. They do not ask for His direction. Mereka begitu yakin mereka berada di pihak Tuhan. Dan mereka sekarang sedang bertindak sesuatu buat Tuhan. They are so sure that they are on the side of God and acting on God's behalf. Singkat kata, mereka begitu yakin mereka itu benar. Begitu benarnya sehingga tidak lagi perlu datang dan berbicara kepada Tuhan. Simply put, they are certain that they are right, so right that they see no need to talk to God. Ini yang seringkali kita alami juga, ya kan? And this is what sometimes happens to us as well. Kadang saudara, waktu kita marah terhadap seseorang, kita memang tidak mau bicara kepada Tuhan, sebab kita merasa diri kita benar, jadi tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan. Sometimes when we are so angry at somebody that we don't really feel that we need to talk to God and ask God what He thinks about it, because we are so sure we are right. Tapi sebetulnya ada alasan yang lain. Kadang saudara, saya tidak mau berbicara kepada Tuhan dalam kemarahan saya, sebab saya takut dan tahu kalau bicara sama Tuhan, jadinya tidak bisa marah. In my experience though, sometimes I don't want to talk to God when I'm angry, because I know when I talk to Him, I cannot be angry anymore. I have to stop it. Karena saudara, Dia akan berbicara kepada kita. And the reason is because He will talk to us. Dia akan berbisik kepada kita. He will whisper to us. Dan Dia akan berkata, sudahlah, ampuni. He will tell us, sudah, stop it. Just forgive them. Atau ini yang lebih berat lagi, sudahlah, kamu dulu yang minta ampun. Or, this is harder. He'll tell us, stop it. How about if you go first and reconcile? Itu sebab, kala marah,
Kalau bisa tidak mau tanya Tuhan. And that's the reason when we are angry, if possible, we don't want to ask God. Because what we don't want to hear His answer. Saudara, tapi ini bahayanya. Sewaktu hati kita kosong, tidak ada Tuhan dan firman-Nya, iblis akan masuk. But this is the dangerous part of it. In the absence of God and His Word, Satan then comes in. Mungkin kita berkata, Paul, orang Kristen tidak akan bisa dong dimasuki oleh iblis. Perhaps we say, Lord, Paul, Christians cannot be affected, let alone entered by the devil. Saudara, saya ingatkan sekali lagi. Waktu Tuhan Yesus menegur Petrus yang mencoba menghalanginya ke kayu salib, Yesus memanggil Petrus iblis. I need to remind you, when Jesus rebuked Peter for trying to stop him from going to the cross, Jesus did not call Peter, Peter. He called Peter the devil, Satan. Saat itu, saudara, Yesus tidak sedang berbicara dengan Petrus. Yesus sedang menghardik iblis yang ada di dalam dia. At that moment, Jesus was not speaking to Peter. Jesus was speaking to the devil who was in him and using him to stop him from going to the cross. Jadi jangan sampai kita beranggapan karena saya orang Kristen, selama-lamanya saya tidak akan bisa dipengaruhi oleh iblis. Bisa bila kita membuka pintu. So do not ever think because we are Christian, we are forever immune from the attack or the entrance of the devil into our lives. He can come in if we let him in. Dulu saya pernah bercerita kepada saudara tentang percakapan saya dengan tetangga saya. I remember years ago I shared with you this story about my conversation with a neighbor of mine. Saat itu saya sedang menolongnya pindahan kalau tidak salah. At the time I was helping him move. Dan saya tahu dia bukan orang Kristen, jadi dalam mobil berbicaralah saya tentang Injil. I knew he wasn't a Christian, so in the car I began talking to him about spiritual matters. Dia tidak menjawab, dia diam-diam saja. He did not give me any answer, he was just quiet listening to me. Begitu saya selesai bicara, barulah dia menjawab. After I was done speaking, then he began talking. He just said this to me, Paul, hey, did you hear what happened the other day in Orange County? Dengar nggak kamu, Paul, apa yang terjadi di Orange County beberapa waktu yang lalu? Saya bilang, enggak, apa yang terjadi? I said, no, what happened? Dia berkata ada seorang pendeta yang datang ke rumah temannya, seorang dokter kalau tidak salah, dan menembak mati temannya karena temannya berselingkuh dengan istrinya. He said to me, this pastor went to his friend's house, maybe he was a doctor, and shot him to death because his friend had an affair with his wife. Kalau waktu saya dengar itu, saya diam, tidak bisa lagi lanjutkan cerita tentang Injil. When he said that to me, I was stunned, I was quiet, I could not go on telling him about the gospel. Because indirectly he was telling me, look at you guys. You guys can still do things like that. And you call yourself Christian. Saudara, kita orang Kristen mesti berjaga-jaga. Hati ini terus harus dijaga. We need to stand guard. We need to watch out. We need to protect our hearts. Dan yang paling penting adalah, saudara, kita tidak boleh membiarkan hati kita kosong. Tidak ada firman Allah. It is imperative that we not leave our hearts void of God's word.
Saudara, kita bisa mengisi telinga kita dengan firman Allah, tapi membiarkan hati kita kosong, tidak ada firman Allah. You see, we can fill our ears with God's word, but leave our hearts void of His word. Nah, di dalam perumpamaan penabur di Matius 13, Yesus berkata seperti ini kepada para muridnya. Seorang petani menabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, burung datang memakannya. Ada yang jatuh di tanah berbatu, di mana tidak ada banyak tanah. Akhirnya benih itu segera tumbuh, tapi karena memang tanahnya tipis. Tapi sewaktu matahari terbit, maka tanaman itu terbakar, hangus, dan layu karena tidak ada akarnya. Benih yang lain jatuh di semak duri. Bertumbuhlah semak duri itu menghimpit tanaman itu. Benih yang lain jatuh di tanah yang baik, di mana menghasilkan buah 160-30 kali lipat. Saudara, yang menyedihkan tentang perumpamaan ini adalah 3 dari 4 kelompok orang yang mendengar Injil, ternyata hanya 1 kelompok yang mendengarkan dan menyimpannya dalam hatinya. What is sad about this parable is that out of the 4 types of people who hear the gospel, there is only one who will hear the word and keep it in their hearts. Only one. Karena kebanyakan akan akhirnya tidak lagi mempunyai sisa-sisa Injil itu dalam hatinya. Ada yang kehilangannya dengan cepat, ada yang kehilangannya dengan lambat. So the majority will lose it. Some quickly, some slowly. Namun saudara, hasil akhirnya semua sama, yaitu hati menjadi kosong, tidak ada firman, dan karena itu terbuka untuk dimasuki oleh iblis. But the outcome is all the same. The heart is void of God's word and is vulnerable to Satan. Karena masalah dengan kita orang Kristen saat ini adalah bukan tentang tidak tahu firman. Kita cukup tahu. The problem with us Christians today is not about knowing God's word. I think we know enough. Masalah dengan kita sekarang adalah masalah tidak ada firman dalam hati kita. The problem with us today is the problem of not having the word of God in our hearts. Dengan kata lain, kita hanya menyimpan firman di kepala kita dan tidak menyimpannya di hati kita, sehingga hati kita tetap kosong. We store the word in the heads and leaving a void in our hearts. Jadi penting kita mengisi hati kita dengan firman. Benar-benar membaca, memahaminya, dan melakukannya. So when we read the word, we really have to read it, understand it, keep it in our hearts, and obey it. Do it, practice it. Mari kita lanjutkan. Let us continue. Saudara, ini adalah sebuah rencana yang sempurna. It is the perfect plan. Imam kepala akan meminta kepala pasukan Roma untuk mengirim Paulus, membawa Paulus ke sebuah tempat pertemuan. The chief priest would ask the Roman commander to send Paul to a meeting place. Nah, karena tidak tahu rencana ini, si komandan akan hanya memberikan penjagaan yang ringan, dan dalam perjalanan orang-orang ini akan menyergap dan membunuh Paulus. Not knowing the plot, he would provide a light escort, and somewhere along the way, these men would ambush them and kill Paul. Imam kepala nantinya akan pokoknya berkata, "Aduh, saya tidak tahu apa-apa." The chief priest would then claim innocence. Mereka akan berkata, mereka bahkan tidak kenal orang-orang ini.
They knew nothing of this plot, and they would even say that they did not know who these men were. Saudara, rencana yang sempurna, a perfect plan. Tapi mereka melupakan sesuatu. But they forget something. Bahwa ada Allah yang maha kuasa, yang dapat membuyarkan rencana yang sempurna. That there is an almighty God who can mess up their perfect plan. This is what they forgot. Tanpa mereka ketahui, Tuhan sudah menempatkan kemenangan Paulus di sana dan dia mendengar semuanya. Unbeknownst to them, God has placed Paul's nephew there and he heard everything. Begitu dengar, dia langsung lari ke markas, memberitahukan pamannya akan rencana yang jahat ini. As quickly as he can, he runs into the barracks to inform his uncle of this plot. Nah, mari sekarang kita berhenti dan memetik beberapa pengamatan dan pelajaran. Now let us pause and make an observation. Saudara, ada beberapa sudah tentu penjelasan kenapa kok sampai kemenakan Paulus ada di situ dan mendengar semuanya. There are a few explanations as to why Paul's nephew could be there and heard everything. Tapi karena Dr. Lukas tidak memberikan informasi itu kepada kita, kita tidak akan tahu sebenarnya apa yang terjadi. But because Dr. Luke does not provide us with the information, we will never know what really happened. Tapi ini yang penting untuk kita ketahui. But what is important for us to know is this. Orang-orang ini tidak tahu bahwa ada seseorang yang bertalian darah dengan Paulus ada di situ. That these men did not know that somebody closely related to Paul was there. Rencana yang sempurna yang akan dilaksanakan oleh orang-orang yang gagah berani, yang bahkan tidak takut akan kematian. You see, it was a perfect plan to be carried out by men of valor who were not even afraid of death. Saudara, mereka akan menyergap pasukan Roma. Bila ditangkap, mereka semua akan dihukum mati. Tapi mereka tidak takut. You see, they were to attack a group of Roman soldiers. If arrested, they would certainly be executed. But that did not deter them. Dan rencana ini dibuyarkan oleh kemenakan orang yang mereka rencanakan bunuh. And now this plan was to be spoiled by a nephew of the man they intended to kill. Kok bisa ya? How could that be? Nah, jadi ini pelajaran yang kita mau petik. There's a lesson we can learn. Sewaktu Tuhan menolong, biasanya dia menggunakan cara yang biasa-biasa saja. Jadi jangan lihat terlalu jauh. When God helps, He often uses ways that are ordinary. So do not look too far. Biasanya solusinya ada di depan mata. Usually the solution is right before our eyes. Tapi karena terlalu biasa, maka kita tidak memperhatikannya. But because it is so ordinary, we don't notice it. Jadi saudara, setelah kita berdoa, meminta jawaban, jangan lihat terlalu jauh. So after we pray, asking for God's help, do not look too far. Seringkali yang sederhana dan yang jelas di depan mata adalah jawabannya. Often what is simple and obvious turns out to be the answer. Tapi saudara, kadang kita tidak melihatnya karena kita ini tidak mau atau tidak suka dengan jalan atau solusi yang Tuhan berikan. But there are times we miss it because we don't want the way or the answer that God gives us. Kita bersikeras Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang kita kehendaki.
Dan biasanya cara yang spektakuler. We insist that God answer our prayer in a way that we want. And we like, usually it means spectacular. Jadi akhirnya kita menolak jalan yang Tuhan sudah sediakan. So in the end we reject the way that God has given us. Maka saudara, sewaktu berdoa, kita mesti terbuka. Bukan saja terhadap kehendak Tuhan, tapi juga terhadap jalan Tuhan menjawab doa kita. So it is imperative then that when we pray, we must be open not only to God's will, but also to God's way of answering our prayer. Kita mungkin terbuka dengan kehendak Tuhan, karena kita tahu kehendak Tuhan terbaik untuk kita. Tapi belum tentu kita terima jalan Tuhan. You see, we might be open to God's will. We know that His will is the best plan for us. But we might not be open to His way. Saudara mungkin masih ingat cerita Naaman. Perhaps we still remember the story of Naaman. Dia ini panglima tentara Aram yang menderita kusta. He was the commander of army of the king of Aram who suffered leprosy. Sewaktu dia bersedia pergi mengunjungi Elisa, dia menunjukkan keputusannya untuk menerima kehendak Tuhan, agar dia menerima kesembuhan dari seorang Nabi Israel. When he went to Elisha, he showed willingness to accept God's will for him to receive healing from a Jewish prophet. Namun sewaktu Elisa menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan, dia menolak. But when Elisha instructed him to dip himself in the Jordan 7 times, he refused. Saudara, Naaman tidak suka dengan cara atau jalan Tuhan untuk menyembuhkannya. So you see, Naaman did not like the way that God wanted to use to heal him. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia setuju dan dia menerima kesembuhan. Thank God he finally relented and was healed. Tapi saudara, kita lihat, dia hampir saja kehilangan berkat Tuhan karena dia tidak suka jalan atau cara Tuhan memberkatinya. But you see, he almost missed God's blessing because he did not like the way God wanted to bless him. Jadi saudara, kadang kita pun seperti itu. Kita kehilangan kesempatan menerima berkat Tuhan karena kita tidak suka dengan cara atau jalan Tuhan memberkati kita. We too sometimes miss God's blessings because we do not like the way that God chooses to bless us. Saudara, jadi ini kesimpulannya. Kadang lebih mudah menerima kehendak Allah daripada menerima jalan Allah. Sometimes it is easier to accept God's will than to accept God's way. Setiap kali saya bicara tentang topik seperti ini, saya ingat Joni Eareckson Tada. Every time I talk about this topic, I remember Joni Eareckson Tada. Di umur 17, dia menderita kecelakaan tulang belakang, membuat dia akhirnya lumpuh seluruh badan. At the age of 17, she suffered a spinal cord injury, causing her to be a quadriplegic. Sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun, jadi sudah lebih dari 50 tahun dia ini menjadi seorang yang lumpuh. Ya. Now she's about 70 years old, so she has been in a wheelchair as a paraplegic or as a quadriplegic for over 50 years. Saudara, kita tahu di tahun-tahun pertama dia
marah, menolak, dan tidak mau menerima kondisi itu. We know the story that in the beginning, she did not want to accept the condition that she was in. Bayangkan umur 17 tahun, dia suka naik kuda, suka berolahraga, tiba-tiba harus menjadi seorang lumpuh. Just imagine, at the age of 17, as a very active, energetic young woman who liked to ride horses, run and whatnot, had to be in the wheelchair as a quadriplegic. Saudara, tapi misalkan kita bertanya, apakah engkau menerima kehendak Tuhan agar engkau dipakai menjadi berkat buat orang-orang penyandang cacat? Saya yakin jawabannya iya. If we ask her, hey, would you accept God's will for you to be a blessing to those who have disability? I'm sure she would say yes. Tapi saudara, kita tidak akan mau menerima jalan Tuhan itu, yaitu lewat kita sendiri menjadi penyandang cacat. But I think most of us would not want to accept God's way of our being a blessing to others, of our doing the will of God. Kita tidak berkeberatan dan akan bersuka cita menerima kehendak Tuhan kita menjadi berkat. We don't mind, we accept joyfully, willingly the will of God for us to be a blessing to others. Tapi kita tidak selalu mau menerima jalan yang Ia gunakan agar kita menjadi berkat itu. But we don't necessarily like the way God uses to make us that blessing. Saudara, Yesus Putra Allah bersedia menerima kehendak Bapa di sorga agar dia mati bagi dosa manusia. Jesus, the Son of God, readily accepted the Father's will for him to die for the sins of the world. Tapi sebagaimana kita tahu, Yesus bergumul menerima jalannya, caranya dia akan mati, yaitu lewat penyaliban. But as we know, Jesus struggled to accept the way that he was to die by crucifixion. Jadi saudara, kadang memang Tuhan menggunakan jalan membawa kita kepada kehendaknya, jalan yang sulit kita terima. Sometimes God uses ways for us to get to His will, but these ways are hard for us to accept. Mari kita lanjutkan. Let us move on. Siapakah kemenakan Paulus? Who was Paul's nephew? Saudara, Alkitab tidak memberitahukan kita namanya atau informasi lain tentang dirinya. The Bible does not give us his name or any other information about him. Dia ada di situ sewaktu orang-orang ini sedang menggodok rencana yang jahat itu. He just happened to be there when these men were cooking a deadly plan. Jadi inilah pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik. So here's the third lesson we can glean. Saudara, tidak jadi soal siapa mengerjakan apa, selama itu dikerjakan dengan baik. It does not matter who does what. What matters is that it is done right. Saudara, Naaman tahu tentang Elisha dari seorang pelayan yang melayani istrinya. Naaman knew about Elisha from a maid that served his wife. Pelayan ini adalah gadis dari Israel yang ditangkap. Berarti dia di situ
tidak sesuai dengan kehendaknya. This maid was a young girl from Israel, a captive, which means she was there against her wish. Nah, saudara, kita tidak tahu namanya. We don't even know her name. Bahkan kita tidak tahu apapun tentang dirinya. In fact, we don't know anything else about her. Tapi Tuhan memakainya menjadi berkat besar buat Naaman, baik secara fisik maupun secara rohani. But God used her to be a channel of blessing for Naaman, both physically and spiritually. Saudara, kita sekarang hidup di dunia di mana jiwa atau roh yang mendominasi adalah roh apa tuh untuk saya. Ya, we live in a world in which the spirit of what's in it for me dominates what we choose and do. Jika tidak ada apa-apa untungnya buat kita, ya udah kita tidak mau kerjakan. If there's nothing for us, we usually back down. Karena sebagai orang Kristen kita mungkin akan berkata, ya saya tidak pusingkanlah imbalan atau hadiah. Tapi saya kira kebanyakan kita tetap akan meminta pengakuan. As Christian, we may not desire reward, but we at least want recognition. Namun, makin kita bertumbuh dalam Kristus, kita belajar bahwa Tuhan menjanjikan kita bukanlah hadiah imbalan di bumi, tetapi di surga. Bukan untuk dikenal manusia, tapi untuk dikenal Tuhan. But as we grow in Christ, we learn that what God has promised us is not reward on earth, but rather in heaven. Not to be known by men, but by God. Saudara, setiap minggu kita datang ke gereja, kita menikmati gereja yang dirawat, yang bersih. Every week we come to church, we enjoy how clean our church is. Saya kadang bercanda berkata kepada Tante Els, Tante punya keluarga adalah orang-orang Lewi di Israel zaman dulu, tapi Tante jadi orang Lewi buat kita semua di sini. Sometimes jokingly I say to Tante Els, you are like the Levites in the Old Testament. You take care of the house of God. Saudara, setiap hari Senin mereka ada di sini membersihkan gereja. Every Monday they come here, they clean the church. Saudara, kebanyakan kita tidak tahu karena tidak melihat mereka membersihkan gereja. Most of us don't know that because we don't see them clean the church. Tapi setiap Senin selalu mereka membersihkan gereja. Mulai dari masa Pendeta John Lim sampai sekarang. They have faithfully done this since the time of Pastor John Lim's ministry here to this day. Tidak dikenal manusia, dikenal Tuhan. Not known by man, but known by God. Jadi sekali lagi saudara, jangan cari imbalan di dunia. Jangan cari pengakuan dari manusia. Selama Tuhan tahu, sudah cukup. So do not seek reward on earth and recognition by man. As long as God knows, it is enough. It is enough. Bertahun-tahun yang lampau saya bertemu dengan seorang ibu yang bercerai dengan membawa anak, yang pernah dalam hidupnya di masa mudanya ingin menjadi pelayan Tuhan. Years ago I met someone, a divorcee with a child, who was once wanted to enter full-time ministry. Dia pernah masuk ke seminari tapi tidak lulus. She attended Bible school but did not finish it. Waktu saya berjumpa dengan dia tidak lagi dalam pelayanan.
When I met her, she was no longer in full-time ministry. Saya tidak pernah bertanya-tanya latar belakangnya dan dia juga tidak pernah bercerita ya. I never asked about her background and she never told me either. Tapi saya bisa tahu atau rasa dia melewati banyak penderitaan dalam hidupnya. But I could tell that she had gone through a lot. Her life was full of struggles. Saudara, dia tidak bicara banyak tentang pengalamannya di sekolah Alkitab. She never talked much about her experience while in Bible school. Tapi pernah sekali dia berbicara tentang seseorang yang menyentuh hidupnya begitu mendalam. But she did share with me about someone that had touched her life in a meaningful way. Dia bercerita setelah dia meninggalkan sekolah Alkitab, hanya ada satu orang yang mengingatnya, yaitu mantan dosennya, seorang yang tidak terkenal. She told me that after she left Bible school, there was only one person who remembered her former professor, who happened to be a low-key and unassuming man. Saudara, orang ini, dosen ini, satu-satunya orang yang menyuratinya untuk menanyakan keadaannya. He was the only person who wrote to her to check in with her. Orang ini bukan seorang ahli teologi atau seorang pengkhotbah terkenal. This man was not a famous preacher or theologian. Jika saya sebut namanya, saudara pasti tidak kenal dia. If I mention his name, you would not even recognize him. Tapi Tuhan memakai orang yang tidak dikenal ini menyentuh hidup seseorang yang sedang membutuhkan sentuhan. But God used this obscure man to touch the life of someone who was in need. Kita semua ingin dipakai Tuhan. We want to be used by God. Kita ingin berada di tengah keramaian. We want to be where the action is. Kita ingin berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. We want to be in the right place and at the right time. Saudara, tapi saya temukan bahwa sebetulnya untuk menjadi berkat atau memberikan dampak yang besar bukanlah sesuatu yang dapat kita rencanakan. But over the years I've learned that to be a blessing or to make the most impact is not something we can plan. Kenyataannya adalah kita tidak tahu kapan kita sedang berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. The truth is, we don't know whether we are in the right place or we are at the right time. Tidak tahu. Di dalam bukunya Under the Unpredictable Plan, Eugene Peterson membagikan pengalamannya atau perasaannya bahwa di dalam hidupnya dia itu paling dipengaruhi oleh orang yang tidak berusaha mempengaruhinya dan paling tidak dipengaruhi oleh orang yang berusaha mempengaruhinya. He said that in his life, he has been most impacted by those who are not trying to impact him, and least impacted by those who try hard to impact him. Jadi saudara, makin keras kita berusaha ya, memberi pengaruh, dampak besar bagi orang, menjadi berkat buat orang, makin tidak menjadi berkat kita ini, makin tidak efektif. You see, the more we try to impress others and to be a blessing, the less effective we will be. Saudara, waktu
anak kami kecil, dia mengalami kejang-kejang, tidak harus dibawa ke rumah sakit. When one of our children was small, he suffered seizure and had to be taken to the hospital. Ini pengalaman yang menakutkan sekali karena tidak pernah terjadi sebelumnya. As you can tell that it was a very terrifying, traumatic experience for me and for Santi. Kemudian waktu kami tiba, anak kami harus diambil dari pelukan kami, dibawa langsung ke kamar untuk diperiksa. Upon arrival, she was taken from us and had to be taken to the examination room. And she was crying and crying and crying because she did not want to be separated from us. Santi dan saya duduk tunggu, tegang sekali. Santi and I were just waiting in the lounge, really tense, really afraid. What's going on? We don't know. Tiba-tiba ada seorang perawat yang masih ingat ya. Dia menghampiri kami dan dengan kata-kata yang sangat lembut dia berkata begini, "She will be just fine." Dan dia pegang tangan saya, saudara. He just said, she'll be fine, tapping me on the shoulder. Saudara, saya nggak malu-malu lagi, saya langsung peluk dia dan saya nangis seperti anak kecil di pundaknya. I had no more shame. I just hugged him and I cried like a baby on his shoulder. Did he plan that? Apakah itu direncanakan olehnya? Apakah dia berusaha berada di ruangan itu di waktu saya sedang membutuhkannya? Did he try to be there at the right place at the right time when I needed him? Jadi saudara, ini kesimpulannya. Hiduplah apa adanya. Lakukan yang mesti kita lakukan. Tapi terbukalah terhadap kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kita. So live naturally. Do what we must do. But be available to opportunities that God opens for us. Tidak usah berusaha keras, membuat rencana program gimana hidup saya ini bisa menjadi berkat dan mempengaruhi orang lebih banyak lagi. There is no need of plan or program our lives to be a blessing and to make the most impact to other people. Tidak usah. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa merencanakan kapan dan bagaimana kita menjadi berkat kok. After all, we cannot really plan how and when we will be a blessing. Kemenakan Paulus tidak pernah merencanakan menjadi berkat besar bagi pamannya, menyelamatkan nyawanya. You see, Paul's nephew never planned to become a huge blessing for Paul, saving his life. Never. Jadi ingatlah prinsip ini, saudara. So remember this. Semuanya tanpa rencana. Tidak direncanakan. Tapi tidak direncanakan manusia, namun direncanakan oleh Tuhan. So remember this. It's all unplanned. Yes, unplanned by man, but planned by God. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu untuk kami hari ini. Heavenly Father, thank you for your word for us today. Biar kami percaya Tuhan sudah pegang kami dalam rencana-Mu. Help us always believe that we are safe in your plan. Jadi biarlah kami jalani hidup apa adanya, setia padamu. Dan pada waktu yang Tuhan tentukan, biar Tuhan pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. So help us, Father, just to
walk through life as we usually do. Help us do what we must do, but help us be open to opportunities that you provide for us, so that in your time, at your place, you will use us to accomplish your work. Terima kasih Bapa dalam surga. Thank you Heavenly Father. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. In your name we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhan yang telah disampaikannya. Terima kasih telah mengingatkan kita semua bahwa hanya cukup Tuhan, hanya Tuhan saja yang tahu ya apa yang kita lakukan. Kita biasa-biasa saja, hanya Tuhan yang dapat mengakui apa yang kita lakukan. Dan kiranya kita terus belajar untuk dapat menerima jalan Tuhan sehingga rencana Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian I Love to Tell the Story. Kiranya menceritakan kebesaran Tuhan dapat menjadi kerinduan kita setiap hari, kebiasaan kita setiap hari ya, untuk menceritakan kebesaran Tuhan. I love to tell the story. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Because I know it's true.
Tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur kita. Saya undang para usher untuk maju ke depan. Dan boleh minta kesediaan Ibu Poppy untuk berdoa. Sementara tentang persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Randy dan Donald.
Terima kasih Randy dan Donald untuk lagunya yang indah. Yes, we see only reason that we live. Engkau alasan hidup. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan memuji Dia dengan pujian penyerahan berkat anak cucu. Dan jemaat untuk bangkit berdiri. Dan begitu besar kasih Tuhan bagi orang percaya, kebaikannya selalu menyertai kita dan seluruh keluarga kita. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita berkat anak cucu. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Amen. Ketika
Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk hari ini, dan for those of you who speak English can see it on the screen. Yang pertama, funeral service untuk Tante Agnes Lee akan diadakan pada hari Senin besok ya, 25 Juli, bertempat di Eternal Valley Memorial Park Mortuary, alamat tertera. Harap diperhatikan, lokasi untuk viewing dan funeral service-nya berbeda ya. Viewing-nya ada di Monarch Chapel dan service-nya ada di Oaks Chapel ya. Viewing jam 11 sampai jam 12 di Monarch Chapel, dan funeral service-nya jam 12 sampai jam 1 bertempat di Oaks Chapel. Penguburannya jam 1 sampai 1.40. Untuk saudara-saudara yang ingin menghadiri upacara penguburan ini dapat menghubungi saya, karena kami akan mengatur transportasinya. Ada beberapa yang akan carpool dari gereja ya, jadi kalau ada yang ingin ikut atau carpool, tolong hubungi saya, jadi kami bisa mengatur transportasinya karena jaraknya cukup jauh, kira-kira 1 jam dari gereja. Dan yang kedua, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Dan terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Dan apakah ada yang baru pertama kali hadir pada hari ini? Is there any first timer? Oh ada ya. Bapak Ibu boleh berdiri memperkenalkan namanya. Maaf, saya nggak kedengar. Oh, oke, selamat datang dari Hacienda Heights ya. Selamat datang, nanti bisa join kita di fellowship. Dan kalau Bapak Ibu tidak ada tempat untuk beribadah, boleh datang kembali minggu depan. Surprise, minggu depan tidak ada yang ulang tahun. Jadi masing-masing ngerayain sendiri deh di rumah ya ulang tahun. Tidak ada ulang tahun. Jadi untuk kehadiran minggu lalu, kehadiran dan persembahan semua dapat dibaca. Dan untuk pelayanan minggu depan, harap yang bertugas membaca namanya masing-masing dan hadir pada waktunya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Our Heavenly Father, thank you for being with us and thank you for your word. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu belajar menerima jalan-Mu agar kehendak-Mu dapat terjadi dalam kehidupan kami. May we learn to accept your way so your will can be fulfilled in our life. Ya Tuhan, sebentar nanti juga kami akan bersekutu bersama. Berkatilah persekutuan kami, pimpin pembicaraan kami agar kami selalu menopang satu sama lain. Dan juga berkati makanan yang akan kami santap, kiranya dapat memberi kekuatan bagi kami dan menumbuhkan juga iman kami padamu ya Tuhan. Bless our fellowship, may we always encourage one another. Bless also our food, may it nourish our body and strengthen our faith too. Bless the needy ones too, Lord. May we all be a channel of blessings for the needy ones. Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami di dalam tangan-Mu. We lift up our lives into your hand, Lord. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Amen. Ibadah selesai. Selamat hari raya.